Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mereview materi dari MK Manajemen Konseling Sekolah dengan dosen pengampu Dr. Akmal Suja dan Bapak Afan Yusra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Untung Prayogo, NIM A1E11969 kelas R002. Baik, langsung saja. Materi yang pertama itu konsep dasar program bimbingan dan konseling komprehensif. Bimbingan dan konseling komprehensif diprogramkan untuk semua siswa, artinya bahwa semua peserta didik hukumnya wajib memperoleh layanan bimbingan dan konseling, sehingga image dan persepsi bahwa fokus bimbingan dan konseling hanyalah pada siswa yang bermasalah saja akan hilang. Oleh karena itu, dalam bimbingan dan konseling komprehensif perlu diperhatikan, yang pertama, ruang lingkup yang menyeluruh. Yang kedua, dirancang untuk lebih berorientasi pada pencegahan. Dan yang terakhir ada tujuannya pengembangan potensi peserta didik. Bimbingan dan konseling komprehensif mendasarkan pada 5 premis, yaitu bimbingan dan konseling komprehensif bersifat kompatibel. Yang kedua, bersifat perkembangan. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling komprehensif bersifat team building approach. Yang keempat, bimbingan dan konseling komprehensif dikemas dalam perencanaan desain, implementasi, dan tindak lanjut. Serta bimbingan dan konseling komprehensif dikendalikan oleh kepemimpinan kepala sekolah yang mempunyai visi dan misi yang kuat tentang bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif dikemas dalam 4 komponen, yaitu yang pertama, pelayanan dasar atau kurikulum bimbingan. Yang kedua, perencanaan individual. Yang ketiga, pelayanan responsif. Dan yang terakhir ini, dukungan sistem. Oke, next. Dan materi yang kedua ini prosedur penyusunan program BK komprehensif. Perencanaan program. Penyusun program bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah dimulai dari kegiatan asesmen atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusun program tersebut. Asesmen ini terbagi menjadi 2, yang pertama asesmen lingkungan dan asesmen kebutuhan atau masalah. 2.2 Dasar hukum. Yang pertama, dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Yang B, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian yang C, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. 2.3 Visi dan misi. Pada bagian ini dikemukakan visi dan misi program BK yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Visi merupakan gambaran yang dicita-citakan untuk diwujudkan program BK bagi konseling berdasarkan visi sekolah, sedangkan misi merupakan tugas dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi program BK bagi konseling. 3.4 Deskripsi kebutuhan. Rumusan hasil needs assessment atau penilaian kebutuhan peserta didik dan lingkungannya ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik. 2.5 Tujuannya. Rumuskan tujuan yang akan dicapai dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik setelah memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. Dan selanjutnya 2.6 Menentukan komponen program. Komponen program meliputi yang pertama itu ada layanan dasar. Layanan dasar adalah pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseling yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian yang kedua ini ada layanan perencanaan individual. Layanan peminatan dan perencanaan individual merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseling dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir.
Dan yang ketiga ini adalah layanan responsif, adalah pemberian bantuan terhadap peserta didik atau konseling yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Yang keempat, dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan keprofesionalan guru bimbingan dan konseling atau konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. 2.7 Bidang layanan. Yang pertama ada bimbingan dan konseling pribadi. Proses pemberian bantuan dari guru pembimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseling untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan pribadi yang optimal dan mencapai kemandirian, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam kehidupannya. Yang kedua ada bimbingan dan konseling sosial. Proses pemberian bantuan dari guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseling untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, kemudian mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya. Dan selanjutnya ada bimbingan dan konseling belajar. Proses pemberian bantuan guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik antara lain mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki persiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur dan mencapai hasil belajar, dan lain-lain. Dan yang keempat ada bimbingan dan konseling karir. Proses pemberian bantuan guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseling untuk memahami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir. Dan selanjutnya 2.8 rencana operasional atau action plan. Rencana kegiatan atau action plan diperlukan untuk menjamin peluncuran program bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rencana kegiatan adalah uraian detail dari program yang menggambarkan struktur isi program, baik kegiatan sekolah atau madrasah maupun luar sekolah. Dan selanjutnya ini ada materi program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling komprehensif didasarkan pada upaya pencapaian tugas perkembangan, pengembangan potensi, dan pengentasan masalah-masalah konseling. Tugas perkembangan dirumuskan sebagai standar kompetensi yang harus dicapai konseli, sehingga pendekatan ini disebut juga bimbingan dan konseling berbasis standar. Standar kompetensi siswa mengacu pada standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD yang berbagi dalam 11 aspek perkembangan. Ketercapaian setiap aspek-aspek perkembangan bukan pada lingkup aspeknya, namun pada kualitas pencapaiannya. Keberhasilan implementasi program bimbingan dan konseling komprehensif yaitu terpenuhnya 6 ciri yang holistik, sistematik, seimbang, proaktif, integrasi dalam kurikulum sekolah, dan refleksi. Prosedur dalam penyusunan program bimbingan dan konseling komprehensif adalah perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organisasi, penerapan, dan evaluasi. Dan selanjutnya pada materi prosedur evaluasi program bimbingan dan konseling. 1. Prosedur pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling. Berdasarkan konsep evaluasi program yang dibahas pada kegiatan 3, maka pelaksanaan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling mencakup 5 tahap, yaitu menentukan tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, menentukan kriteria evaluasi. Kemudian yang
ketiga, yang C yang terakhir, memilih instrumen penilaian. Nah, kemudian materi selanjutnya ini ada akuntabilitas, bimbingan, dan konseling. Yang pertama, prosedur evaluasi hasil bimbingan dan konseling. Penilaian hasil ditujukan kepada perolehan peserta didik yang menjalani layanan. Perolehan ini diorientasikan pada yang pertama, pemahaman baru yang diperoleh melalui layanan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas. Yang kedua, perasaan positif sebagai dampak dari proses dan materi yang diperoleh melalui layanan, seperti perubahan sikap, motivasi, kebiasaan, keterampilan, keberhasilan, belajar, konsep diri, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, dan apresiasi terhadap nilai dan moral. Kemudian selanjutnya, prosedur pelaksanaan evaluasi hasil bimbingan dan konseling yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua, menentukan kriteria penilaian. Yang ketiga, ada memilih instrumen penilaian. 2. Akuntabilitas bimbingan dan konseling. Pengertian akuntabilitas secara umum. Akuntabilitas dipandang sebagai konsep penting dalam kehidupan suatu lembaga atau organisasi. Konsep ini memungkinkan diperolehnya gambaran kinerja dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Para ahli yang bergelut dalam bidang ini meyakini bahwa akuntabilitas merupakan salah satu prinsip mendasar dalam penyelenggaraan atau terciptanya sebuah pemerintahan atau lembaga atau organisasi yang baik. Yang ketiga, akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu kegiatan. Akuntabilitas dilihat sebagai suatu kegiatan yang digunakan untuk meyakini stakeholder sehingga memiliki kepercayaan terhadap program atau kegiatan yang dilakukan. Menurut Brown dan Tursti pada tahun 2025, evaluasi dan akuntabilitas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dihindari menuju tercapainya tujuan program konseling yang efektif dan efisien. Akuntabilitas dipandang sebagai proses di mana konselor sekolah menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukannya memberi dampak atau perubahan terhadap para siswa. Dengan kata lain, akuntabilitas dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan pandangan Gibson dan Mitchell pada tahun 2015 yang menggunakan istilah akuntabilitas dan evaluasi dengan mengacu kepada upaya yang bertanggungjawabkan program konseling. Dan selanjutnya, menurut Gibson dan Mitchell pada tahun 2015, evaluasi dilihat sebagai proses penilaian keefektifan kegiatan konselor. Evaluasi merupakan hal mendasar bagi verifikasi dan penyempurnaan profesi dan kinerja program bimbingan dan konseling. Penegakan akuntabilitas oleh guru pembimbing atau konselor merupakan bentuk pertanggungjawaban pekerja konselor. Saat ini, terdapat arah baru dalam penegakan akuntabilitas. Pada masa sebelumnya, akuntabilitas cukup tentang apa yang telah dikerjakan, tetapi saat ini akuntabilitas menekan pada dampak dan kontribusi apa yang dapat diberikan oleh konselor. Penegakan akuntabilitas dapat pelayanan konseling di sekolah tidak cukup hanya dengan menyampaikan layanan-layanan yang dilaksanakan konselor. Akuntabilitas saat ini menuntut penyampaian berbagai dampak yang telah ditimbulkan oleh layanan yang diselenggarakan konselor. 4. Tujuan dan manfaat akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada menghubungkan program konselor sekolah dengan prestasi akademik para siswa. Yang kedua ada memantau perkembangan siswa dan mengurangi kesenjangan prestasi siswa. Konselor harus memulainya dengan memperhatikan data sekolah dan menentukan di mana kesenjangan tersebut muncul. Yang ketiga ada untuk menilai dan mengevaluasi program. Konselor perlu melihat keefektifan program bimbingan dan konseling. Yang keempat, untuk memperlihatkan keefektifan program konseling sekolah, konselor sekolah mengungkapkan atau mengkomunikasikan data dengan stakeholder. Kemudian yang keempat, tujuan dan manfaat akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, akuntabilitas merupakan
Akuntabilitas memungkinkan konselor memiliki data spesifik untuk digunakan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bidang-bidang program. Yang kedua, data yang diperoleh dapat digunakan untuk memperlihatkan siswa bagaimana mereka bertumbuh dan berkembang melalui program tersebut. Yang ketiga, informasi yang diperoleh melalui asesmen harus disampaikan kepada semua stakeholder, termasuk siswa, orang tua, dan guru. Yang keempat, informasi perlu disampaikan dengan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan manajemen kebijakan. Yang kelima, ada komponen akuntabilitas bimbingan dan konseling. Furqon dan Badruzzaman pada tahun 2014 memaparkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu keadaan dinamis yang dipengaruhi oleh komponen-komponen yang dipandang sebagai indikator yang menjadi dasar untuk mengukur akuntabilitas. Komponen-komponen akuntabilitas adalah menerima tanggung jawab, komunikasi, penjelasan kepada stakeholder, umpan balik, dan perbaikan program. Baik, itu saja yang bisa saya review. Maaf jika ada kesalahan saya pada saat membaca maupun pada tulisan PowerPoint saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.